Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Amalia dari Prodi Pendidikan IPA dengan NIM 40014211057. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang bentuk energi dan perubahannya pada termokimia. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap bentuk energi pada berbagai jenis benda. Kita melakukan praktikum melalui PET Interactive Simulations. Langkah yang kita lakukan adalah memilih menu intro. Kemudian kita memberi tanda checklist pada energi symbols, sehingga terlihat energi pada besi, batu bata, air, dan minyak zaitun. Lalu kita memberi tanda checklist pada link heaters. Kenapa kita perlu memberi tanda checklist pada link heaters? Tujuannya agar saat tungku di sebelah kiri dinaikkan, maka di sebelah kanan juga ikut naik. Dan saat tungku di sebelah kiri diturunkan, maka di sebelah kanan juga ikut turun. Kemudian kita memberikan termometer pada setiap benda. Selanjutnya kita meletakkan besi dan batu bata di atas tungku. Setelah itu kita mencoba memanaskan besi dan batu bata secara bersamaan untuk beberapa saat. Di sini dapat kita lihat suhu dari kedua benda, yaitu besi dan batu bata, mengalami kenaikan. Pada suhu tertentu, besi dan batu bata melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga pada kasus ini disebut reaksi eksoterm. Kenapa disebut reaksi eksoterm? Karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan yang menyebabkan adanya kenaikan suhu. Kemudian kita akan mendinginkan besi dan batu bata secara bersamaan untuk beberapa saat. Di sini dapat diketahui terjadi penurunan suhu. Dalam hal ini, untuk benda dapat kembali ke keadaan semula, maka sistem yaitu besi dan batu bata harus menyerap kalor dari lingkungan, sehingga disebut reaksi endoterm. Kita meletakkan kembali besi dan batu bata ke tempat semula. Lalu kita akan menaruh air dan minyak zaitun di atas tungku. Selanjutnya kita memanaskan air dan minyak zaitun secara bersamaan. Di sini dapat diketahui sama halnya dengan dua benda sebelumnya, yaitu besi dan batu bata. Saat dipanaskan, air dan minyak zaitun mengalami kenaikan suhu. Pada suhu tertentu pula, air dan minyak zaitun melepaskan kalor ke lingkungan. Reaksi ini disebut reaksi eksoterm. Mengapa disebut reaksi eksoterm? Karena sistem yaitu air dan minyak zaitun melepaskan kalor ke lingkungan dan menyebabkan suhu semakin naik. Lalu kita akan mendinginkan air dan minyak zaitun. Di sini dapat kita lihat suhu semakin turun. Untuk benda dapat kembali ke keadaan awal, maka sistem yaitu air dan minyak zaitun harus menyerap kalor dari lingkungan, sehingga reaksi ini disebut reaksi endoterm, di mana kalor diserap dari lingkungan dan menyebabkan penurunan suhu. Kemudian kita meletakkan kembali air dan minyak zaitun ke tempat awal.
Sekian praktikum melalui PET simulation yang telah saya lakukan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.